Selamat pagi anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita akan kembali untuk merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh membuka mata kami dan kami boleh mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami Tuhan di pagi hari ini mau mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berbicara melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan Kau juga akan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan apa yang boleh didengarkan anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh menjadi rema akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang spiritualitas dalam gereja. Spiritualitas dalam Alkitab adalah suatu relasi atau hubungan yang akrab atau intimasi di antara Tuhan dengan umatnya yang dinyatakan Alkitab dengan ketaatan di gereja. Sebelumnya kalian telah belajar tentang spiritual dengan wujud ketaatan pribadi, ketaatan di rumah, ketaatan di sekolah. Saatnya kita sampai pada ketaatan spiritus sebagai wujud spiritualitas ketaatan di gereja. Perbedaan yang akan kita pahami pada saat ini adalah pada ketaatan di gereja. Kata kuncinya adalah gereja. Sebelumnya kita akan mengetahui apa makna kata gereja? Dalam pengertiannya, gereja memiliki dua makna, yaitu yang pertama. Jika kita mau menjabarkan kata tanya apa itu gereja, jika kita mengetahui secara umum kata gereja, menurut KBBI adalah sebuah bangunan tempat umat Kristen beribadah. Sama dengan umat-umat yang lain memiliki tempat ibadah. Menurut pandangan orang Kristen, gereja adalah sebuah organisasi yang banyak tujuan-tujuan dan doktrin-doktrin di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Matius 16 ayat 18, sebab itu, ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu karang yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gereja. Jika kita mencari kata gereja dalam Alkitab khususnya, Perjanjian Lama, di sana kita tidak akan menemukan kata gereja. Namun kata gereja dapat kita temui di dalam Alkitab versi Firman Allah yang hidup, atau bahasa Indonesia sehari-hari kita akan menemukan kata gereja. Namun pada terjemahan lain, kita tidak akan menemukan kata gereja. Dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan. Dalam Alkitab terbitan lain, tersebut tidak ada kata gereja. Jika kita hendak membandingkan dengan beberapa tulisan Injil di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20, dalam Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30, dan dalam Lukas 9 ayat 18 sampai 21, semuanya mencatat tentang pengakuan Petrus tentang siapa Tuhan itu. Tuhan sedang bertanya kepada Petrus dan murid-muridnya tentang siapakah Tuhan itu? Tanya Petrus dan menjawab bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Dalam Matius 16 ayat yang ke-20, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Jika dihubungkan dengan kata gereja, makna ini tidak dapat diselami. Namun secara tersirat, pesan Kristus bahwa gereja itu adalah berasal dari perkataan Petrus.
yang bukan keluar dari mulutnya sendiri terdapat dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan." Perkataan Petrus yang keluar dari mulutnya, tetapi berasal dari Allah itu sendiri, yang adalah sebuah dasar gereja itu berdiri. Itulah gereja mulai ada, dan makna di dalamnya yang tertulis bukanlah langsung dengan makna kata gereja, namun jemaat-jemaat yang dimaksud adalah umat-umat Allah. Jika kita melihat dalam perjanjian lama, jemaat Allah itu adalah umat-umatnya yang mengenal Allah dan mau mendekat kepada Allah. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang makna kata gereja dengan kata tanya siapa. Jika kita bertanya, gereja itu siapa? Kita akan mengerti secara etimologi. Gereja berasal dari kata eklesia, yang berarti keluar dari, yang berasal dari dua gabungan kata, yaitu ex dan kaleo. Ex berarti keluar, dan kaleo atau pleasia yang berarti dipanggil. Dengan arti penggabungan makna kata, yaitu dipanggil keluar dari kegelapan. Dipanggil keluar dari kegelapan. Terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9b. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Sebenarnya gereja adalah sebuah sel-sel atau anggota-anggota tubuh atau organ-organ tubuh yang kepala sejatinya adalah Kristus sendiri. Efesus 1 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kita adalah umat-umat Allah yang telah dipanggil keluar dari segala perbuatan-perbuatan gelap, dan kita telah menjadi terang Kristus. Maka spirit secara gereja dapat kita simpulkan bahwa gereja itu yang boleh ditanyakan siapa. Dalam pengertian siapa gereja itu adalah kita sendiri, umat-umat kepunyaan Allah. Jika saat ini mungkin kita telah melihat bahwa gereja dalam makna apa tidak lagi dapat berfungsi dengan baik, tidak lagi berfungsi dengan maksimal. Tuhan ingin menyatakan bahwa gereja Tuhan yang sebenarnya gereja Tuhan yang sejati adalah kita. Sebagai tempat atau bangunan Kristus, tubuh Kristus, yang Kristus sendiri adalah kepalanya, maka kita akan dapat melakukan segala spiritualitas kita, sehingga segala dorongan yang kita kerjakan, semuanya itu menuju kepada terang, menuju pada pertumbuhan yang semuanya mengarah hanya kepada Kristus sendiri. Biarlah renungan ini boleh menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita dan semakin membawa kita menjadi serupa seperti Kristus
Yesus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk segala belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan untuk kami, sehingga kami Tuhan, kami boleh belajar tentang gereja-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami belum mengerti siapa kami. Tapi di pagi hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah gereja-Mu yang hidup. Kami adalah umat-umat-Mu yang terpilih. Kami adalah imamat yang rajani Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan Kau terus menambahkan pengertian kami tentang bahwa hidup kami adalah gereja-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan hidup kami terus boleh berkenan hanya kepada-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami saat ini Tuhan masih belum mengerti siapa kami. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar lagi Tuhan anak-Mu akan memulai aktivitas pembelajaran di pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberikan kepandaian akal budi yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga menambah-nambahkan hikmat, kepandaian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Hanya ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.